Selamat kita semua. Sugeng Dalu. Baik, pertama-tama Emilio Frateri mengucapkan banyak terima kasih untuk umat lingkungan Santo Carlos Borromeus yang sudah dengan hati yang terbuka mau menerima kami berdua di sini. Terima kasih banyak sekali lagi sudah menerima dan menyapa kami di sini. Terima kasih. Langsung saja saya mau pertama memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Luis Ramos Martins. Ya, Luis Ramos Martins. Saya kelahiran Timor Leste. Ya, saya kelahiran Timor Leste. Saya bisa dipanggil Luis, Frater Luis atau Frater Amos bisa. Ya, bisa. Berikut saya tinggal di NTT sekarang di Kabupaten Belu. Kemudian sedikit cerita ya, cerita kenapa saya berani untuk memilih untuk memiliki panggilan sebagai seorang frater, seorang religius di Biara Sekolah Pios. Di latar belakangnya yang pertama saya punya pengalaman hidup sendiri. Ini mungkin saya rasakan sebagai berkat dari Tuhan, karena saya jujur pernah mengalami lumpuh total 2 tahun, cuma berbaring di kamar, tidak bisa bergerak apa-apa. Waktu itu masih umur 14-an, jadi saya sakit 2 tahun, lumpuh sama sekali, tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak, hanya mata yang bisa melihat. Dan puji Tuhan, setelah 2 tahun tiba-tiba saya disembuhkan ya secara mujizat oleh kuasa Tuhan. Setelah saya sembuh, saya berpikir setelah saya selesai sekolah ini saya mau pergi kemana. Lalu muncul satu pemikiran, mungkin tidak tahu dari siapa. Saya bilang ini mungkin Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, dan bagaimana saya membalas kebaikan Yesus ini. Hingga muncullah pikiran bahwa lebih baik menjadi gembala pengikut Kristus supaya bisa menyebarkan sabda Tuhan, supaya umat Tuhan itu kan umat Tuhan banyak kegiatan yang dijalani tapi mungkin yang mendalami sabda Tuhan ini kurang, jadi harus menjadi gembala pengikut Kristus supaya bantu untuk menggembalakan domba-dombanya supaya jangan hilang. Ya, jadi saya sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya, jadi saya mau memilih untuk menjadi seorang frater, meskipun dalam keluarga semuanya tidak setuju untuk saya, karena keadaan saya seperti ini. Mereka tidak mau saya mau jadi seorang frater. Mereka menganggap kau hidup apa terserah kau, tapi jangan frater. Tapi saya pribadi memutuskan untuk mau hidup sebagai seorang frater, sehingga saya pilihlah Sekolah Pios ini. Nah, kenapa saya pilih Sekolah Pios? Karena waktu mereka tiba di Atambua tahun 2013, saya menjadi murid pertama yang belajar dengan mereka. Belajar bahasa Inggris, karena saya suka belajar bahasa Inggris waktu dengan mereka. Banyak bule dari Spanyol, Filipina, India, satu dari Chile. Saya karena tertarik bahasa Inggris, saya bergabung dengan mereka. Nah, setelah saya selesai SMA, saya mendaftarkan diri di Sekolah Pios ini, sehingga saya diterima. Itu sejarah singkat yang saya masuk. Berikut saya mau bagikan sejarah pendirian dari Ordo ini. Dia punya pendirinya namanya Santo Yosef Calasans. Santo Yosef Calasans ini seorang imam projo, dia imam projo dari negara Spanyol. Setelah itu dia ditabiskan waktu dia berusia 26 tahun. Imam projo mereka biasanya tabis umur masih muda-muda. Setelah itu uskupnya minta dia untuk belajar di Roma. Nah, ketika dia pergi di Roma, di saat itulah itu pada tahun 1584, setelah 1 tahun dia tabis, dia pergi ke Roma. Setelah itu yang mendorong dia untuk membangun Sekolah Pios ini, yang diterjemahkan sebagai sekolah saleh, sekolah suci,
Dia melihat anak-anak yang ada di Roma itu pada berkeliaran seperti Jody mereka ini, berkelahi, berantem. Juga pada saat itu gereja secara global mengalami suatu krisis karena reformasi dari Martin Luther. Reformasi dari Martin Luther yang mencoba untuk karena menantang beberapa praktik yang dilakukan oleh gereja pada waktu itu semuanya pada Kristen, tidak ada Kristen Katolik, Kristen Protestan dan sebagainya. Tapi karena Martin Luther menantang semuanya itu sehingga dia keluarlah dari gereja, hingga muncullah saudara-saudara kita yang muda gereja Kristen Protestan. Sehingga Santo Yosef pada saat sini melihat bahwa supaya umat-umat jangan menjadi seperti Martin Luther, jadi harus diajar dari mereka yang seusia dini mungkin, sehingga mereka mulai ditanamkan pengalaman akan Tuhan supaya bisa menjadi anak-anak yang lebih baik dan lebih bijaksana di depan. Setelah dia berpikir seperti itu, dia bilang lebih baik fokus pada orang-orang miskin. Ya, orang-orang kaya jangan dulu, fokus pada orang miskin. Sehingga dia mulai mengorbankan dia punya diri. Dia tidak belajar lagi apa yang dia belajar, tapi dia fokus pada bagaimana mau menjadikan anak-anak mereka ini menjadi anak-anak yang lebih berguna bagi gereja. Jangan menjadi pemberontak, tapi menjadi yang berguna bagi gereja. Supaya hidup mereka bisa baik dan bisa menjadi anak-anak Tuhan yang ya bisa bawa kedamaian, jangan membawa kacauan di mana-mana. Ya itu mungkin secara singkat dari orang kami, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti kami bisa menjawab. Karena acara-acara dia jadi singkat saja, santai-santai ya. Ya, selamat malam, terima kasih untuk materi saya pesan. Terima kasih Brother Martinus Yudi Jackson. Kamu nyambung. Wah, Yudi itu nama lengkapnya Martinus Yudi Jackson. Silakan Brother untuk memperkenalkan diri. Baik, selamat malam untuk kita semua. Berkah dalam. Terima kasih banyak untuk kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya sendiri merasakan bahwa dengan keterbukaan dan keinginan untuk menerima dua ini yang malam ini mendapatkan kesempatan untuk bersama Bapak Mama di sini. Saya dari hari-hari sebelum hari ini kemarin dulu sudah chat sama Bapak Yudi. Dari hari-hari sebelum saya sudah merasakan bahwa ternyata ada yang terbuka untuk menerima, ya, walaupun belum saling melihat, tetapi dari bahasa, dari cara kita saling merespon itu menunjukkan bahwa ada hati yang terbuka untuk saling menerima. Dan itu yang saya rasakan di sini saat ini, di hari ini. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas semua itu. Saya kira ini merupakan anugerah Tuhan bagi saya tersendiri dan juga dari Bapak Mama, karena Tuhan sendiri yang memampukan setiap kita untuk saling menerima dan memperlakukan seperti sesama. Baik, nama saya, nama lengkapnya terlalu panjang, Ferdinandus Regenigin Seran. Regenigin Seran. Ferdinandus Regenigin Seran. Kita lupakan saja, kita ingatkan yang pendeknya. Rege jangan. Nanti cenderung untuk dance mungkin. Baik, saya juga sama, asal saya dari Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu, Kota Atambua. Mungkin ada dari sini yang sudah pernah ke sana tahu tentang kehidupan di sana. Baik,
ada satu hal yang Frater Luis ini lupa, bahwa kami dua ini sementara belajar di Jogja, kami kuliah ambil keguruan FK. Jadi Frater Luis ini ngambilnya bahasa Inggris dan juga saya ambil bahasa Inggris. Kami berdua ini mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 10. Kenapa 10? Karena kita 1 tahun cuti. 1 tahun cuti. Sekarang lagi dalam proses menyelesaikan tugas akhir. Kita doakan semoga dalam waktu dekat ini Frater Luis bisa. Baik. Jadi kami belajarnya di UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, yang didirikan langsung oleh Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Alasan kenapa kami ini belajarnya pendidikan, karena misi dari Ordo Skolapios ini menginjil lewat pendidikan. Tetap kita menginjil, tapi juga tetap kita mendidik pendidikan. Karena sama seperti yang sudah dijelaskan Frater Luis tadi, bahwa karena beranjak dari satu pengalaman yang dialami langsung oleh Bapak pendiri, sewaktu dia tiba di Roma, dia melihat bahwa ada banyak anak-anak yang berkeliaran tanpa sekolah. Bukan karena mereka masanya usianya usia bermain, waktu itu tidak dipermasalahkan itu, tetapi yang dia lihat itu memang tidak mendapat pendidikan anak-anak waktu itu. Dan kebanyakan anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi. Oleh karena itu beliau bergerak hati untuk bagaimana supaya anak-anak Tuhan ini memperoleh pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan. Dari situlah dia memulai membuka sekolah dan segala macam, mengumpulkan anak-anak yang berkekurangan untuk mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan, yakni seperti orang-orang yang berkecukupan di sekitar mereka di waktu itu. Jadi alasan kita mengambil pendidikan terlebih dahulu itu karena tadi misinya pendidikan, sehingga di mana-mana, karena frater-frater setiap minggu itu selalu punya kesempatan untuk mengajar anak-anak dan orang muda. Nah, supaya mengajar juga mengajar dengan benar, baik dan benar, alangkah baiknya kita dipersiapkan dulu sesuai apa yang kita juga butuhkan. Kita membutuhkan pendidikan terlebih dahulu supaya kita bisa mendidik dengan baik. Itu alasan. Tetapi setelah pendidikan, kita juga diberi kesempatan untuk mengambil filsafat dan teologi. Jadi karena kita tujuannya untuk menjadi imam dan guru di waktu yang sama. Karena itu kalau kita sudah di gereja berarti kita imam, kita di sekolah dalam misi pendidikan kita menjadi guru. Dua hal ini menjadi pribadi dari sekolah itu sendiri, imam dan guru. Dan saya kenapa ingin menjadi religius, ya tadi yang bilang religius, ingin menghidupi panggilan ini. Alasannya karena saya menceritakan ini bukan untuk membedakan papa mama di sini dengan keluarga saya, bukan untuk membandingkan, tetapi saya semacam mau bersyukur karena saya diajarkan seperti itu. Di waktu kecil di dalam rumah itu segala sesuatu kita dahului dan kita akhiri dengan doa. Dengan doa. Papa atau mama selalu sini sebelum buat ini kita doa dulu. Setelah itu
malam mau tidur bersama, kita akhiri hari ini dengan doa dulu. Semacam ada penumbuhan dan pemeliharaan iman akan Kristus itu sendiri sejak ini di dalam keluarga kecil mereka. Oleh karena itu saya merasa bahwa betapa indah dan sederhana tetapi bahagianya memiliki Tuhan. Jadi saya bukan mau membandingkan atau membesarkan keluarga saya, tetapi saya ingin bersyukur atas itu, karena berkat itu saya semacam punya kerinduan terbesar untuk semakin berada dalam situasi semacam ini. Dan menurut saya biara mungkin hidup membiarkan itu punya banyak kesempatan ya. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu punya kurang kesempatan ini, tetapi tidak semua punya kesempatan yang saya. Tetapi secara personal saya merasa bahwa lebih dekat, lebih dekat dengan jalan hidup ini. Karena itu alasan terbesar saya itu mungkin juga sebagai ajakan bersama bahwa sebagai pengikut Kristus, orang-orang yang mencintai Tuhan, mencintai sesama dalam nama Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu juga untuk menanamkan kebiasaan dengan anak-anak. Saya sangat gembira ketika tiba di sini. Saya melihat orang-orang Katolik, ya, orang-orang kita itu. Setiap kali saya masuk rumah itu, saya merasa bahwa saya sedang masuk gereja. Itu sangat amazing ya, sangat wow. Ini gereja kecil ternyata ada di sini. Karena saya itu percaya bahwa satu tanda cinta itu tidak bisa disadari apabila tidak ada bukti. Sama halnya dengan orang pacaran. Pas lawan pacarannya tidak bisa, si cowoknya tidak merasakan dicintai kalau tanpa ada bukti dari si cewek. Demikian juga sebaliknya. Nah, saya kira hal yang serupa ya dengan iman kita. Setiap kali di sini saya masuk rumah orang-orang kita, di sana ada salib di depan pintu, bahkan salib di depan pintu pertama, pintu kedua, pintu mau keluar dapur pun ada salib, pintu ketiga dan selanjutnya. Belum lagi itu gambar-gambar kudus, Bunda Maria, Yesus. Saya merasakan bahwa betapa cinta orang ini kepada Tuhan, sehingga keluarga pun dijadikan satu gereja, tempat mereka beribadah dan tempat mereka mengungkapkan bahwa ada cinta besar yang Kristus. Saya meyakini dan mengapresiasi itu, meyakini bahwa itu sebagai ungkapan cinta dari Bapak Ibu, dari umat Kristiani di sini kepada Tuhan yang mereka cintai. Karena saya percaya juga bahwa dengan kedekatan yang kita ikuti dengan Tuhan itu membuat kita semakin menyerupai Kristus dalam hal apa? Apalagi dalam dunia yang sekarang ini di mana ada begitu banyak konflik, baik itu konflik internal, eksternal, ya ada begitu banyak permasalahan hidup. Tapi saya yakin ketika kita masih bersama Kristus, kemenangan itu adalah hasil dari perjalanan kita. Kemenangan itu adalah tujuan dari perjalanan kita. Jadi kalau jujur saja, kenapa Ordo ini masuk pertama kalinya ke Indonesia itu mereka langsung ke NTT, karena dari pengakuan yang saya dengar itu bahwa saya bukan merendahkan kami orang-orang sana, tetapi memang pendidikan di sana sangat memprihatinkan. Kita orang sana jauh dari sekolah, jauh dari ilmu pengetahuan, jauh dari kecukupan, segala semacam itu. Oleh karena itu mereka juga, karena misi utamanya adalah mendidik, mencerdaskan generasi bangsa dan anak-anak Tuhan, maka alasan utama mereka ke NTT itu ke sana, karena mereka merasa bahwa
di sana lebih membutuhkan. Ada banyak yang membutuhkan, tetapi di sana masih lebih membutuhkan. Oleh karena itu mereka masih lebih dahulu di sana. Dan di Indonesia ada dua, di Jogja ini tempat tinggal para frater yang sedang belajar. Jadi kami berdua ini belum kuliah filsafat ya, belum, beda dengan frater lain yang mungkin sudah filsafat, tapi kita lebih mendahulukan pendidikan. Ada banyak prodi dari kumpulan para frater IGA itu, ada semacam bimbingan konseling, pendidikan bahasa Inggris, teknik mesin, teknik mesin. Oke, jadi masih banyak lagi terbuka untuk semuanya. Jadi kalau memang ada adik-adik yang atau saudara-saudara yang merasa tertarik, bisa, ini semacam satu proses kecil, mungkin datang dulu bisa baca. Ya, jadi secara umum saya dengan Frater Luis ini sangat berterima kasih kepada Bapak Mama karena atas cintanya juga sudah mau terbuka menerima kami, dan kami merasakan bahwa benar-benar diterima dan benar-benar kami tinggal di bawah. Saya belum sadar. Terima kasih. Untuk satu informasi tambahan, kalau kita melayaninya itu di jarak kita itu di Condong 1, tepatnya di belakang Polda Sleman, berhadapan dengan One Mall, tempat training tadi. Oke, kita juga sering melayani mengajar di SD Kanisius Condong 1, paroki Binu Matanim, anak-anak Tiatir, paroki Kalasan, dengan TK Indriyasana Cepet, Hakem, dengan ada salah satu panti asuhan namanya panti asuhan hamba di Hakem juga. Jadi dari 20 berapa ya? 23 frater di dalam komunitas itu setiap hari melayani dengan orang-orang yang sudah dipercayakan kepada kita, dan juga tempat yang sudah dibagikan kepada kita masing-masing, seperti itu. Terima kasih banyak, saya kira cukup. Selamat malam. Terima kasih.